Baik, perkenalkan nama saya Frank Istangang dari Kehutanan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dimensi kayu. Yang dimana perubahan dimensi kayu ini lazim terjadi pada kayu, terutama pada kayu yang kegiatan penyusutannya itu tidak berlangsung dengan optimal. Karena apa? Kayu itu memiliki sifat anisotropis, yaitu dia dapat memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut tiga arah utamanya, yaitu seperti longitudinal, radial, dan tangensial. Sebenarnya apa sih itu anisotropis? Artinya itu adalah kayu mengalami perubahan dimensi akibat perubahan kelembaban udara dalam ukuran yang berbeda pada tiga arah orientasinya, yaitu arahnya itu tadi longitudinal, radial, dan tangensial. Terus mekanisme penyusutan itu seperti apa sih? Yaitu jika kayu kehilangan air dari dalam itu di bawah TJS itu adalah TJS atau kehilangan air yang terikat itu menyusut kurang dari 30%. Sebaliknya, jika air memasuki struktur dinding sel, kayu akan mengembang. Penyusutan itu berkurang hingga kurang lebih 30%. Sebaliknya, ketika struktur dinding selnya dimasuki oleh air, kayu akan mengembang. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyusutan? Yang pertama itu ada ukuran dan bentuk potongan papan. Ini memang di papan, ukuran dan bentuk potongan papan, yaitu mempengaruhi orientasi serat dan kadar air di seluruh tebalnya. Berarti di setiap tebal papan itu akan berpengaruh. Kemudian kerapatan, itu semakin tinggi kerapatan kayu, semakin banyak kecenderungan untuk menyusut. Kemudian laju pengeringan, yaitu pengeringan kayu cepat mengakibatkan penyusutan akhir lebih kecil tapi rentan cacat pengeringan. Yang kemudian yang keempat, posisi papan atau balok kayu, itu ada flat sound atau quarter sound. Kemudian perubahan dimensi kayu ini bisa kita lihat itu jelas pada pintu. Pada daun pintu itu akan terlihat ada celah antara daun pintu. Kemudian pada jendela, yang dimana contohnya itu ketika pertama kali dipasang, jendela itu akan mudah untuk ditutup. Namun ketika beberapa lama setelah digunakan itu akan sulit. Itu salah satu contohnya, itu dari pengeringan yang tidak sempurna. Kemudian bisa dilihat lagi dari meja pertemuan antar sendi kayu itu bisa terlihat akan renggang. Oke, begitu saya penjelasan mengenai perubahan dimensi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.